Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi bersama kami, Guru Biologi. Untuk kali ini akan kita membahas tentang fungi atau jamur. Pada pembelajaran ini, tujuannya adalah peserta didik mampu yang pertama menjelaskan ciri umum fungi, yang kedua menjelaskan ciri-ciri jamur Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Yang ketiga menjelaskan cara reproduksi fungi atau jamur. Yang keempat mengidentifikasi peranan fungi atau jamur. Perhatikan tayangan berikut. Yang pertama ini merupakan gambar fungi atau jamur yang ukurannya sangat kecil dan ini diamati dengan mikroskop. Begitu juga pada gambar ini. Yang kedua juga merupakan gambar fungi yang diamati dengan menggunakan mikroskop. Dan ini gambar yang ketiga, ini merupakan gambar fungi atau jamur yang kemungkinan kalian sudah bisa melihat atau mengamati di lingkungan masing-masing. Setelah mengamati gambar yang ada di tayangan tadi, bagaimana ciri-ciri umum tentang fungi atau jamur? Ciri-ciri umum bisa dilihat dari ukuran dan bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, struktur dan fungsi tubuh. Yang ketiga, cara hidup jamur. Yang keempat, habitat. Yang kelima, reproduksi. Dan yang keenam, pengelompokan atau kelas. Dimulai dengan yang pertama tadi, yaitu tentang ukuran dan bentuk tubuh. Jamur atau fungi ada yang terdiri dari satu sel atau istilahnya adalah uniseluler, dan ada yang multiseluler yang terdiri dari banyak sel. Kalau yang uniseluler terdiri satu sel, contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Dan untuk yang multiseluler adalah jamur yang dapat kita amati atau yang biasanya ukurannya lebih besar. Sehingga ukuran jamur ada yang mikroskopis, ukurannya kecil, hanya mampu dilihat atau diamati dengan menggunakan mikroskop. Dan ada yang ukurannya besar atau makroskopis. Di mana bentuk jamur ini bermacam-macam. Ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya benang, dan ada yang memiliki tubuh buah. Di mana tubuh buah juga berbentuk macam-macam. Ada yang seperti mangkuk, kemudian ada yang seperti payung, ada yang seperti kuping, dan ada yang setengah lingkaran. Dilanjutkan yang kedua, yaitu struktur dan fungsi tubuh. Untuk fungi ini terdiri dari sel-sel dan selnya bersifat eukariotik. Sel eukariotik yang dimaksud adalah sel-selnya memiliki membran inti. Kemudian dinding sel pada fungi atau jamur tersusun oleh zat kitin. Kemudian pada sel jamur tidak memiliki klorofil, tidak seperti tumbuhan, sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis. Untuk sel-sel pada fungi yang ukurannya makroskopis atau terdiri dari banyak sel, memiliki sel-sel yang memanjang, di mana sel tersebut disebut hifa. Untuk hifa pada sel jamur atau fungi ada yang memiliki sekat dan ada yang tidak memiliki sekat.
Kemudian hifa-hifa ini membentuk anyaman yang disebut dengan miselium. Untuk miselium terdiri dari dua macam, yaitu miselium vegetatif dan miselium generatif. Di mana miselium vegetatif adalah miselium yang fungsinya untuk menyerap makanan atau pencernaan makanan. Kemudian miselium generatif adalah miselium yang nantinya akan menghasilkan sel-sel kelamin atau spora. Cara hidup jamur yaitu karena tidak memiliki klorofil, maka memperoleh zat organik dari lingkungannya atau dari organisme yang lain, sehingga jamur bersifat heterotrof. Dan berdasarkan cara memperoleh makanan, maka jamur bersifat saprofit, bersifat parasit, dan mutual. Untuk yang bersifat saprofit, maka jamur ini memperoleh zat organik dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya daun yang telah gugur, kemudian tanaman padi yang sudah mati, di mana di situ akan tumbuh jamur. Dengan sifat saprofit ini, maka jamur ini dapat berfungsi sebagai dekomposer, sehingga akan terjadi penguraian. Kemudian yang bersifat parasit, ini jamur memperoleh zat organik dari organisme yang lain, di mana yang sifat parasit ini ada yang menyebabkan penyakit dan ada yang kemudian yang bersifat mutualis, jamur ini akan bersimbiosis dengan organisme hidup yang lain, sehingga kedua-duanya dapat diuntungkan. Contohnya adalah lumut kerak, di mana lumut kerak ini merupakan simbiosis antara ganggang dengan jamur. Yang keempat yaitu tentang habitat, di mana jamur mempunyai habitat yang beraneka ragam. Ada yang mampu hidup pada daerah yang lembab dengan pH yang rendah. Kemudian ada yang hidup pada lingkungan asam dengan konsentrasi gula yang tinggi. Dan jamur ada yang bersimbiosis membentuk lumut kerak. Kemudian ada juga jamur yang dapat hidup di dalam tubuh organisme lain. Yang kelima yaitu reproduksi jamur, di mana reproduksi jamur dapat berlangsung secara aseksual maupun seksual. Reproduksi jamur secara aseksual dengan pembentukan kucup, atau bisa juga dengan pemutusan benang hifa dan pembentukan spora aseksual. Contoh spora aseksual yaitu bisa berupa spora ngiospora dan konidiospora. Dan untuk reproduksi seksual yaitu diperoleh dengan cara singgami, yaitu pada sigospora. Juga terdapat pada askospora dan basidiospora. Berikut gambar spora-spora yang aseksual, bagian yang atas ini, kemudian spora seksual yang ini. Berikutnya pengelompokan atau klasifikasi pada jamur, di mana pengelompokan atau klasifikasi pada jamur ini berdasarkan cara reproduksi seksualnya dan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah zygomycotina, yang kedua ascomycotina, yang ketiga basidiomycotina, dan yang keempat deuteromycotina. Next, divisi zygomycotina. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar roti yang telah basi.
dan roti tersebut ditumbuhi oleh jamur, di mana warnanya hitam dan strukturnya menyerupai benang. Itu merupakan salah satu ciri dari Zygomycotina. Ciri-ciri yang lain adalah hidup di tempat yang lembab. Kemudian memiliki zygospora, yaitu spora istirahat yang memiliki dinding tebal. Kemudian memiliki hifa yang bersifat cyanositik atau tidak bersekat dan bercabang-cabang, dan dindingnya tersusun dari zat kitin. Ada 3 tipe hifa, antara lain adalah stolon. Stolon merupakan hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan 2 kumpulan sporangium. Kemudian rhizoid, ini merupakan hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Yang ketiga, sporangiophora. Reproduksi Zygomycotina ada 2 macam. Yang pertama adalah reproduksi aseksual, yaitu dengan terbentuknya spora vegetatif, di mana spora vegetatif ini spora yang tumbuh dari hifa. Kemudian yang kedua atau B adalah reproduksi seksual, di mana reproduksi seksual ini terbentuknya zigot yang berasal dari hifa jantan dan hifa betina berdekatan, membentuk cabang hifa yang disebut dengan gametangium. Dinding kedua gametangium pecah, terjadi peristiwa plasmogami, dan akan dilanjutkan dengan peristiwa karyogami sehingga terbentuklah zigot. Zigot akan membentuk zygosporangium dan zygospora, atau calon kotak spora dan calon spora. Contoh jenis anggota Zygomycotina antara lain adalah Rhizopus oryzae. Bisa dilihat ini dalam tayangan. Jamur ini yaitu membantu dalam pembentukan tempe, di mana jamur ini akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga akan mudah diserap oleh tubuh kita. Maka sebaiknya kalian mengkonsumsi tempe. Kemudian berikutnya adalah jamur yang membantu dalam pertanian, yaitu yang mampu mengendalikan kumbang Colorado. Ini tayangannya gambar kumbang Coloradonya yang sudah terinfeksi oleh jamur. Jamur yang menginfeksinya adalah Metarhizium anisopliae. Demikian pembelajaran part 1 tentang fungi atau jamur. Kemudian nanti akan dilanjutkan part yang kedua tentang jamur pada periode yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.